Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Puyung Gadget. Kali ini kita akan unboxing sebuah camcorder murah untuk para vlogger atau youtuber yang masih pemula. Kali ini kita akan unboxing dari Sony CX405 ya. Ini camcorder dari Sony CX405. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu ya channel Puyung Gadget agar dapat informasi terupdate video terbaru dari channel kita. Dan kita akan unboxing dulu ya. Ini kemarin kita order 2 hari yang lalu di Tokopedia. Ini dia. Ya. Kita mulai buka dia ya. Bismillah. Ya, packingnya cukup rapi ya. Ini dia camcordernya. Kita lihat dari boxnya sendiri ya. Di sini ada mereknya Sony, kemudian tipenya itu HDR CX405. Dan informasi untuk harganya ini kemarin teman-teman ya, ini harganya 2.400.000-an ya, sekitar 2 jutaan ya. Kemudian ini ada handycam, kemudian gambar kameranya. Di sini ada aksesorisnya, baterainya kayaknya. Tipenya NVBX1 lithium ion. Ya. Kemudian ini. Dan kita lihat di samping kotaknya. Ini diimpor oleh PT Sony Indonesia. Wisma GKBI atau 23RD Floor Suite dan yang lain-lain lah. Yang bisa baca sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini ada barcode-nya. Ini ada warna-warnanya ya. Kemudian di samping ini ada beberapa tipe. Ini ada beberapa informasi lah. Ini kemudian bisa entahlah apa kata-katanya teman-teman ya. Kemudian di samping ini juga ini ada fitur-fiturnya. Oh ya. Dan fungsi-fungsinya sendiri ya. Ya, kemudian di sini ini pixelnya sendiri adalah 9,2 megapiksel still image recording, kemudian 60 kali clear image zoom, 26,8 mm wide angle lens, kemudian 50 Mbps high bitrate, dan ini bisa juga dual MP4 recording ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Di bawahnya juga seperti ini ya, bawahnya seperti ini. Aksesorisnya ada adapter. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini aksesorisnya ada adapter baterai yang bisa di-charge, USB connection, kemudian support kabel HDMI-nya ya. Ya, kita buka dulu. Maaf ya teman-teman terlalu panjang, tapi kalau agak kepanjangan bisa dilanjutkan saja ke video di mana tempatnya. Ya. Kita lihat dulu apa saja di dalamnya. Ini ada ya tentunya kartu garansi ya teman-teman. Kartu garansi. Pindah pisah saja. Kemudian manual book. Ini ada bahasa Indonesianya enggak ya? Ini apa? Oh, ini brosur apa? Ini tempat garansi online-nya ya, atau pendaftar service centernya, dan cara pendaftaran garansi ya. Ya, kita sisihkan dulu. Kemudian ini petunjuk pengoperasinya sudah bahasa Indonesia teman-teman. Ini petunjuk pengoperasinya sudah memiliki bahasa Indonesia dan bisa dibaca-baca nanti teman-teman cara menggunakannya ya.
Ya, kita singkirkan dulu. Wih, buku manualnya banyak sekali nih, berbagai macam bahasa. Ya, ini banyak ya teman-teman ya. Nih, kita sisihkan dulu dan kita buka. Lihat. Nah, inilah isinya. Yang pertama dulu kita lihat dulu adapter chargernya ya. Ini dia sudah berapa? Ini outputnya berapa? Ini outputnya 5 volt 1,5 ampere ya teman-teman, dan sudah menggunakan USB ya. Kita lakukan dulu. Ini kabel USB-nya. Ini dia kabel USB-nya teman-teman. Kabel USB-nya ini dia ya. Kemudian yang kita butuhkan juga di sini ada kabel HDMI ya. Ini HDMI kabelnya, mini HDMI ke HDMI. Ini fungsinya nanti kalau kita pakai eksternal monitor atau untuk kita live streaming menggunakan OBS, tentunya nanti kita akan menggunakan untuk live streaming ya, kita akan menggunakan capture yaitu USB HDMI capture. Dan nanti kita akan buat unboxing untuk HDMI capture-nya seperti apa ya teman-teman. Yuk, ini sudah ya, ini HDMI dari mini HDMI, mikro kalau enggak mikro atau mini lah, nanti teman komen yang di bawah, karena saya enggak begitu terlalu paham, masih belajar ya teman-teman, sama-sama belajar ya. Ini dia. Dan satu lagi ini baterainya, ini baterainya ya, ini baterainya 1210 mAh ya, Sony tipenya NVBX1 ya. Kemudian ya, ini kita lihat sudah tidak ada lagi ya di boxnya. Lihat dulu, dan ini dia kameranya ya. Ini kameranya teman-teman. Ini untuk para YouTuber pemula seperti saya, dan ini harganya cukup murah dan desainnya ya standar lah, standar handycam, dan cukup ringan. Dan ini semuanya plastik ya teman-teman. Untuk bodinya sendiri semuanya plastik. Kemudian di sini ada pegangannya, dan di sini juga untuk USB agar kita bisa cas dan jadi tempat powernya ya. Jadi tempat powernya ini teman-teman ya. Ada chargernya dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada ini kayaknya HDMI-nya itu. Ya, oh bukan, di sini tempat USB-nya teman-teman. Yang USB ya, tempat USB, multi USB-nya. Di sini tempat USB, micro USB atau apa. Mohon maaf nah, ini HDMI out-nya. Kemudian ini tempat HDMI out-nya. Kemudian di sini ada tempat micro USB, micro SDXC. Ya, pakai micro ya. Micro USB ya teman-teman. Ya. Ini dia. Kemudian di sini layarnya, screen-nya, ini juga bisa diputar seperti ini. Ya, ini juga bisa diputar seperti ini. Kemudian di sini ini dia ada untuk membuka lensanya. Ya, untuk pembukaan lensanya. Ya. Ya, cukup itu. Ya, ini teman-teman, ini dia. Kemudian sekarang kita coba tes dulu ya. Masukkan baterainya di sini di bawah nih teman-teman, untuk baterainya. Ini dia. Ya. Ini tanda panahnya menghadap ke bawah ya. Ini kita tutup. Apakah masih bisa jalan? Oh ya, nyala teman-teman ya. Ya. Kita setting di sini
bahasanya. Ya, kita pakai bahasa Inggris. Next. Kemudian kita pilih negaranya ya teman-teman. Deh. Kalau saya di sini di Lombok ini menggunakan waktu GMT plus 8.0 ya teman-teman. Dan next. Dan ini untuk pengaturannya. Kita off saja. Oke. Set date and time. Kita setting waktunya. Year, month. Tahun atau ini dah pakai ini. Atau ini dia. Atau kita pakai bahasa Indonesia, tanggal, bulan dan tahun. Sekarang tanggal 20 Maret ya. 1 2 3. Kemudian eh 2020. Kemudian waktunya jam berapa ya? Jam 17.29. Jam 17.29. Kita setting dulu ya teman-teman. Yang 9 berarti sekarang 30. Next. Oke. Ya. Ini dia. Kita tes. Ya. Kita lihat menunya apa saja. Di sini ada menu-menunya ya teman-teman. Di sini ada shooting mode. Ini. Ada ini. Ya, ini dia settingannya. Oke. Ini dia settingan. Ini dia settingannya. Oke, teman-teman, inilah dia menu-menunya. Ya. Pengaturannya ada mic. Ya. Dan kita akan coba dulu hasil videonya ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita tes dia untuk tes videonya, kita akan memasukkan micro SD-nya ya. Micro SD-nya. Kita buka dulu. Dibuka dulu micro SD-nya. Kita buka dulu micro SD-nya ya. Ini micro SD yang kita pakai, dia besarnya 128 GB. Ya. Ini 128 GB. Ya, 128 GB. Kita masukkan di sini. Di sini. Di tempatnya. Ya, dia bunyi tik-tik ya. Siap. Dia sudah membaca. Ya. Ini dia, ini tanda sudah dibaca. Oke. Ya.
Oke teman-teman, nanti kita tes hasil videonya dan nanti kita buat videonya untuk hasil tesnya. Baik, kita pergi tes dulu ya teman-teman. Ya, inilah teman-teman hasil dari rekaman kamera Sony Handycam CX405. Ya, inilah dia Handycam HDR CX405, ini hasilnya. Ini di kondisi low light ya, cahayanya tidak begitu terang. Ini dia hasilnya. Dan untuk stabilisasinya cukup bagus ya teman-teman. Saya lagi bergerak nih. Ya. Ini mic aslinya ya teman-teman, suara mic dari Handycamnya sendiri. Ini kalau kita menghadap depan. Sekarang kita balik menghadap ke saya ya teman-teman. Ya, inilah hasil rekamannya yang untuk di kondisi ruangan yang kurang cahaya seperti ini. Cukup stabil ya ini teman-teman. Ini tangan saya agak gemetar. Inilah hasil di ruangan yang cukup redup, dan hasil mikrofonnya seperti apa teman-teman bisa nilai sendiri saat nanti sudah tayang ini ya, seperti apa hasil rekaman audionya. Baik, kita pindah lokasi ya teman-teman. Ya, ini kita tes dia di malam hari dan kita coba tes zoomnya ya teman-teman ke menara masjid itu. Ya, kita tes zoomnya. Ya. Ini dia hasilnya teman-teman untuk ngezoomnya. Ini zoom outnya. Dan inilah hasilnya di luar ruangan di malam hari. Teman-teman bisa nilai sendirilah hasilnya seperti apa. Dan sekarang kita coba jalan di lorong masjid nih. Ya, hasilnya cukup stabil ya teman-teman. Hasil stabilisasinya. Baik, inilah hasil tangkapan saat saya menggunakan tangan satu dan menunjuk ke wajah saya. Dan seperti apa hasil sound audionya, silahkan teman-teman lihat sendiri. Dan ini kondisinya di malam hari ya teman-teman, di Islamic Center ITB ya. Ini hasilnya. Dan insya Allah besok kita akan tes untuk video yang di outdoornya sendiri. Nanti teman-teman bisa cek hasilnya. Jadi mohon maaf jika videonya agak lama, jadi karena biar unboxing langsung sekaligus kita buat video review. Dan saya bukanlah seorang reviewer kamera yang pinter ya, tapi semoga bisa memberikan pengetahuan untuk teman-teman dan bisa memilih kamera ini untuk digunakan. Baik teman-teman, kita ketemu besok ya di tes kameranya di siang hari. Baik teman-teman, kali ini kita akan tes di ruangan di pagi hari yang penuh dengan cahaya dan sangat terik sekali. Ini dia hasilnya. Coba kita akan lari menggunakan video ini. Ini sudah kita lari ya teman-teman. Ya, kita sudah lari. Dan kita akan coba zoom yang ada di sana tuh. Ya, hasil zoomnya ini masih optical zoom ya teman-teman, masih optical zoom dan sudah mulai goyang.
Kita mundurkan lagi. Coba sekarang kita zoom menara yang di sana. Tower. Ini sudah masih optical zoom, teman-teman. Nah, ini jaraknya mungkin berapa meter, yang jauh sekali dari tempat saya. Hasil zoomnya seperti ini. Ini sudah masuk ke digital zoomnya ya, teman-teman. Ya, ini sudah masuk digital zoomnya, sudah tidak stabil. Saya pakai tangan gemetaran, teman-teman. Ya, oke. Hasil videonya di siang hari yang terik. Nah, ini hasil videonya di siang hari yang terik. Teman-teman bisa nilai sendirilah videonya seperti bagaimana. Dan ini hasil videonya menghadap muka saya, dan ini di matahari yang cukup terik, teman-teman ya. Teman-teman bisa nilai bagaimana hasilnya ya, untuk videonya. Kemudian kita akan coba membelakangi matahari atau backlight, seperti apa hasilnya, apakah bisa menyesuaikan. Ya, ini dia hasilnya, teman-teman. Kita coba berjalan menggunakannya, dan kita juga coba lari seperti apa ya. Baik, teman-teman, sekian dulu unboxing singkat dan review singkat dari Puyung Gadget. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini, dan di dislike jika tidak suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gadget.